DSY. Dijiwai semboyan Bapa Sakalber. Allah sudah menolong, Allah masih menolong, Allah senantiasa menolong. Terima kasih Franciscan Jesus, Santo Yosef, Petrus Yosef Safer, pendiri yang mendoa. Para kudus ini, hidup mereka merupakan contoh bagi kami. Doa mereka mendatangkan bantuan bagi kami. Dalam persekutuan dengan mereka, kami harap memperoleh warisan anak-anak Allah. Sudilah ya Allah memberkati patung Bapa Safelberg ini, agar setiap orang yang datang untuk meminta pertolongan dan doanya memperoleh kedamaian dan perlindungan daripadamu. Kami mohon ini dengan pengerantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dalam peringatan ini, kita ingat apa yang disampaikan oleh Paus ke-12. Kaum religius yang ingin diresaki semangat pendirinya dan ingin berusaha mengikuti jejaknya akan mendapat jaminan mengenai kelimpahan rahmat yang menjadi hasil panggilan mereka. Paus ke-12 melanjutkan, mereka yang mengikuti jejak pendirinya tak pernah akan kehilangan kesetiaannya terhadap panggilan mereka. Kini JC telah menginjak usia 150 tahun. Semangat pelayanan yang terus dalam moto pendiri Allah sudah menolong, sekarang menolong, senantiasa menolong, dan spirit dan semangat bagi para suster menjadi perpanjangan tangan. Ada yang menolong suster sesama mengalami Allah yang senantiasa menolong. Hari ini juga bersama dengan Seluruh gereja kita memperingati dalam perayaan Ekaristi ini merayakan Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-70. Ini menjadi kesempatan yang tepat memberikan perhatian kepada mereka yang menderita sakit seperti yang diteladankan oleh Bapak Safelberg. Kita percaya Tuhan sudah menolong, Tuhan sementara menolong, dan Tuhan akan selalu menolong mereka yang sakit lewat doa-doa Bapa Safelberg. Hari peringatan ini dari pendiri selalu merupakan undangan bagi kita untuk mengingat kepada pendiri, melihat kembali bagaimana beliau telah membentuk hidupnya, perhatiannya kepada mereka yang terpinggirkan dalam masyarakat pada masa itu telah menginspirasi banyak orang untuk mengikuti jejaknya.
belas kasih, perhatian, kesederhanaan, cinta, dan kesetiaan tanpa syarat dari pendiri terus berlanjut dalam diri para suster yang mengikuti jejaknya melalui masa-masa baik pun masa-masa sulit sampai kini, termasuk mereka yang telah memberikan dirinya sampai mati dalam persekutuan kongregasi GSI. Marilah berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Bapa yang telah membimbing dan menuntun kongregasi Dinas Santo Yosef selama 150 tahun, hadir dan ikut ambil bagian dalam tugas pelayanan di tengah gereja dan masyarakat. Berkatilah para pemimpin dan seluruh anggota kongregasi DSY dalam mempersiapkan diri merayakan tahun rahmat dan berkat ini. Kobarkanlah hati dan semangatnya dalam memaknai tahun jubileum ini dengan hidup dan karya mereka berdua dan menjadi berkat bagi semua orang. Demi Tuhan dan Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah ini dan sepanjang segala masa. Penutupan pembulu tanpa bersama dengan para pastores baik dari kuliah dan Stefan Oriental maupun dari paroki-paroki Terlebih, Pastor Jalis dan Pastor Pan dan dari lembaga pusat pelayanan eksekutif Pris Diakon, Pastor Made dan Konsos Pemenado yang berikut hari ini, para sahabat DSY, khususnya keluarga besar kongregasi Suster Dinas Santo Yosef yang menjadi pusat perayaan hari ini, berkenaan juga dengan peringatan meninggalnya, wafatnya terdiri dari kongregasi DSY Dr. Edus Yosef Sapolda, para suster sekalian, pimpinan Dewan Pimpinan Umum bersama dengan komunitas, saudara-saudara yang berbahagia pada hari ini. Kita bersama telah menyaksikan pembukaan seluruh dari patung monumen arca Dr. Edus Yosef Sapolda, Bapak Edus Yosef Sapolda. Dengan pembukaan seluruh ini kita diingatkan bahwa Injil yang hari ini yang diambil oleh panitia bukan dari bacaan lain tapi bacaan harian luar biasa yang penyelenggaraan Tuhan. Bacaan hari ini mengajak kita untuk bersama berefleksi yang telah bukan tadi lewat gunting kita dan lewat selubung terbukalah monumen ini sejalan dengan bacaan hari ini. Kata terbukalah. Konteks bacaan yang dipilih hari ini kita sudah dengarkan, yaitu orang yang bisu tuli terbuka pendengarannya dan dijadikan berbicara. Konteks perayaan hari ini, peringatan, kita membuka seluruh ini mengingatkan apa yang terjadi di dalam sejarah hidup dari kongregasi Suster DSY. Banyak hal telah dimulai dalam arti ini dibuka oleh pendiri Bapak Sapolda.
Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita mendengarkan bagaimana orang bisu tuli dibantu untuk terbuka terhadap dunia, dari dunia sebelumnya, dunia before, dan dunia after. Orang tentu membayangkan sudah berjumpa dengan orang bisu, orang tuli, apalagi gabungan dan kombinasi bisu tuli, bagaimana penderitaan mereka di dalam kehidupan mereka yang tidak bisa memberikan yang terbaik seperti orang-orang yang normal, yang terbatas, yang terkungkung, yang dalam kehidupannya mengalami rupa-rupa kesulitan tertutup, tetapi dengan peristiwa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, Efata, terbukalah, maka apa yang terjadi? Kualitas dari manusia yang diberikan salah satu atau dua, minimal kualitas cara yang paling fundamental untuk membangun relasi dan membangun kehidupan dibukakan bagi orang bisu tuli. Kita tadi di Oto dengan Om Domi, dengan Diakon, ingat-ingat siapa yang salah satu kesukaan ini yang cukup menonjol. Kita ingat Om Marshall kan, dan istrinya yang berperan di kesukaan ini, yang bisu tuli, yang dididik di mana, di Wonosobo, mengikuti pendidikan itu orang bisu tuli. Jadi luar biasa. Ternyata bisu dan tulinya tidak menghambat pertumbuhannya, perkembangannya, termasuk bagaimana dia mempunyai keterampilan baik menjahit. Saya ingat banyak partner dulu zaman saya, jubahnya dibikin oleh Om Marsalini, untuk menunjukkan bahwa ternyata walaupun bisu tuli, tetapi ternyata manusia masih mempunyai kualitas lain yang dibantu oleh pendidikan, oleh pembinaan, dan akhirnya bisa membangun hidupnya, membangun relasinya, membangun hidupnya, termasuk juga kesejahteraannya dengan keterampilan yang dimilikinya. Bukan hanya itu saja, tetapi di balik kekurangan ini masih ada juga kualitas lain yang paling dalam, yaitu pemahaman akan orang lain, tapi juga pemahaman akan anugerah Tuhan yang diberikan kepada orang cacat tuli ini. Sehingga seperti orang cacat tuli, bisu tuli dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, jadi antar memang oleh orang lain, tapi tentu juga atas pengetahuannya untuk mendambakan, merindukan, dibawa kepada Yesus, dan dengan perjumpaan itu dia disembuhkan. Saudara-saudara yang terkasih, melihat peristiwa ini kita hanya bisa bersukacita dan bergembira mendengarkan penyembuhan yang Yesus lakukan hari ini di dalam bacaan hari ini. Kita tahu juga ada peristiwa-peristiwa lain, bukan hanya bisu, bukan hanya tuli, tapi juga buta. Bacaan sesudah ini dari Markus nanti juga menantikan penyembuhan Yesus orang buta di Betsaida. Kita hanya bisa, sekali lagi, kita hanya bisa bersukacita mendengarkan peristiwa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus dari lingkungan yang terbatas, tertutup karena cacat fisik itu, dibawa kepada dunia yang menggembirakan, yang dalam kepenuhan dan terbuka. Terjadi perubahan before dan after, mengingatkan kita akan apa yang dilakukan oleh Bapa Sorga di dalam perjalanan hidupnya. Bukan tentu hanya mendirikan kongregasi GSC, tapi juga di dalam pelayanannya
sebagai seorang monsinyur ya, membuka tali-tali pengikat, membuka hubungan-hubungan yang terjadi di dalam kehidupan manusia yang terwujud di dalam mendirikan kongregasi ini untuk diutus untuk menyeberangi batas-batas sampai ke Nusantara ini untuk membantu membuka dunia yang terkungkung, yang terbatas, yang dalam keheningan karena rupa-rupa keterbatasan, bukan hanya cacat fisik, tapi juga ada cacat lain, cacat rohani, cacat psikis. Bapak Stoltenberg lewat perutusan para suster ini membantu membuka dunia dari katakanlah keterbatasan sebelumnya diubah menjadi dunia yang terbuka. Saudara-saudara yang terkasih, dengan peringatan wafatnya pendiri kongregasi DC ini, kita diingatkan untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan. Seperti tadi kita dengarkan di dalam bacaan Injil, sesudah peristiwa penyembuhan itu datang pengakuan, muncul pengakuan, ia membuat segalanya baik, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Ini bisa terjadi karena keterbukaan dari para suster DC untuk mengambil bagian di dalam perutusan Yesus, perutusan gereja, misi gereja untuk membawa penyembuhan-penyembuhan. Bukan hanya penyembuhan fisik, tapi juga penyembuhan-penyembuhan yang lain. Dan dalam karya dari para suster, kita semua tahu bagaimana pelayanan bukan hanya di bidang kesehatan, tapi juga di dalam pendampingan banyak orang supaya mereka terbuka terhadap kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan. Peringatan wafatnya pendiri ini bertepatan dengan Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-30 dalam tahun ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus kedua 30 tahun yang lalu. Namun tentu ini mempunyai sejarah seperti kita tahu, yaitu tanggal 11 Februari tahun 1858 Maria menampakkan diri kepada Bernadette Subiru. Penampakan yang berlangsung 17 kali dari 11 Februari sampai dengan 16 Juli. Dalam penampakan itu, Maria memperkenalkan diri sebagai apa? Sebagai yang dikandung tanpa noda asal. Satu ajaran yang menurut iman Katolik, komunitas Katolik, ini adalah kebenaran yang perlu diwakilkan dan yang tetap perlu disaksikan di dalam kehidupan. Dan karena itu pada tanggal 8 Desember 1854 dogma ini telah ditetapkan. Menarik, 4 tahun kemudian Bernadette Subiru menampakkan dari Maria, Bunda Maria yang 4 tahun sebelumnya ditetapkan sebagai kebenaran iman Katolik. 4 tahun kemudian dia mendapat penampakan Maria yang dikandung tanpa noda asal, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan membutuhkan penyembuhan total, bukan hanya dari sakit penyakit tuli, bisu fisik, buta fisik, tapi terutama dari sakit penyakit karena kurang terbuka terhadap anugerah-anugerah Tuhan, karena kurang melihat peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami, karena kurang memahami perjumpaan-perjumpaan walaupun biasa-biasa, tapi di balik perjumpaan-perjumpaan ini, di balik peristiwa-peristiwa ini, di balik tanda-tanda yang kita alami, kita bisa melihat sebagai orang beriman, dia membuat segala sesuatu baik untuk kehidupan kita dan untuk kehidupan banyak orang. Mari kita mohon agar peristiwa peringatan wafatnya pendiri DC Bapak Stoltenberg bertepatan dengan peringatan
Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-30 ini mengajak kita untuk memahami masih banyak karya yang kita harus buat di dalam kehidupan ini. Kesaksian kita, iman kita, karya-karya kita tetap masih relevan dan signifikan, terutama di dunia modern ini yang ternyata tidak luput dari sakit penyakit. Semoga demikian. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbanggalah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik senantiasa mengasihi kita. Amin. Semoga Putra selalu memberikan damai sejahtera dalam perjalanan hidup kita. Amin. Semoga Roh Kudus membimbing kita dalam meneruskan karya keselamatan Allah dalam beriman sesama. Saudara-saudari sekalian dilindungi, dididik dan diberkati oleh Allah pengasih Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan perayaan Ekaristi pemberkatan momen Bapa Sampai berkelas sudah selesai. Mari bagi kita diurus. Gembira, sederhana, bersaudara, itulah DSC sejati. Untuk MSC dan pemimpin umum kongregasi Suster Dina Santo Yosef Manado, Suster Kristina Tandayu, DSC, pada hari ini tanggal 11 Februari 2022. Bertepatan dengan peringatan Hari Orang Sakit Sedunia, maka monumen ini diberi nama Taman Staffelberg. Maka hari ini juga Taman Staffelberg secara resmi dibuka menjadi tempat doa dan perziarahan bagi kita sekalian, para suster dan siapa saja yang mau datang dan meminta doa lewat perantaraan Bapak Staffelberg. Mari kita sama-sama memberikan aplaus untuk peristiwa bersejarah ini. Saudara-saudari yang terkasih,
terutama para suster DSC, sangat tahu bahwa semasa hidupnya Bapak Stapelberg memiliki kepedulian dan perhatian terhadap mereka yang kecil, terlebih mereka yang menderita sakit. Maka kita juga mempunyai keyakinan besar bahwa Bapak Stapelberg menjadi lewat perantaraan Bapak Stapelberg. Dengan keyakinan teguh kita berpegang pada warisan iman Bapak Stapelberg. Allah sudah menolong, Allah masih menolong, Allah senantiasa. Semangat Bapak Stapelberg dan Fransiskus dalam lindungan Santo Yosef, gembira, sederhana, bersaudara, itulah DSC sejati. Fidelium yang akan disampaikan oleh Suster Puleta Matanubun DSC. Kepada suster kami persilakan. Dalam kongregasi kita, yaitu pembangunan monumen Bapak Pendiri Monsinyur Petrus Yosef Stapelberg. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah kami selaku panitia menyampaikan laporan pertanggungjawaban panitia terkait dengan proses pembangunan monumen tersebut. Kabarkan semangat Bapak Stapelberg dan Fransiskus dalam lindungan Santo Yosef. Selamat siang untuk kita sekalian. Selamat siang. Salam bahagia dalam kasih Kristus. Amin. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita yang kita nikmati, kita alami pada pagi sampai siang hari ini. Patung ini berdiri bukan hanya sekedar patung dan batu. Patung ini adalah sebuah kenangan indah, tetapi mengingatkan kami anggota kongregasi bahwa semangat pendiri menolong di mana tiada menolong, memberi perhatian kepada yang miskin, cacat dan sakit, menjadi satu semangat kongregasi dimanapun kita diutus, dimanapun kita berada. Dia mencintai Tuhan melalui orang cacat, orang miskin, dan orang menderita sakit. Kita harus salurkan dan teruskan dalam penghayatan hidup kita. Pada siang hari ini, kita sungguh-sungguh diberi semangat. Tetapi yang paling penting untuk perayaan ini, kita berterima kasih kepada orang-orang yang sungguh terlibat dalam proses pendirian monumen ini. Terima kasih, kami berterima kasih kepada semua yang ikut terlibat dan berpartisipasi. Para donatur yang punya kerelaan dan punya kepedulian dengan usaha ini, kami mau menyampaikan banyak terima kasih. Terima kasih kepada para pastor, para imam di Keuskupan Manado, khususnya pastor paroki dan umat. Terima kasih kepada Bapak Ivan, Pembuan, suster, tapi semua kita manusia yang ada di muka bumi ini, supaya kita ada belas kasihan. Ya. Orang cuma ada selalu kata-kata saling mengasihi, tapi tidak punya belas kasihan kepada sesama. Nah, ini perlu terus dikobarkan dan dijalankan, dan membagi bangsa dan negara menjadi teladan, menjadi contoh bahwa kita melayani dengan tulus.
yang ada di sini sekarang ini merayakan peringatan wafat dari pendiri dan mempersiapkan 150 tahun pusatnya di tempat ini. Ya, luar biasa ini kisah perjalanan dari para suster Dina Santo Yosef Manado, yang tentu tidak bisa dilepaskan dari sejarahnya 150 tahun dengan dimulainya didirikan kongregasi Suster DSY. Tentu ini ya, dalam kenangan ya, orang bersyukur luar biasa ini cerita ini, kisah ini yang kembali tentu pada moto dari pendidikan, Allah sudah menolong, Allah masih menolong, sementara sekarang menolong, dan Allah akan senantiasa menolong. Dan ini yang orang alami, kehadiran dari para suster, ya, spiritualitasnya, spiritnya, apa yang menggerakkan mereka, inspirasi dari pendiri dan menggerakkan mereka sampai sekarang ini. Dan pada perayaan 150 tahun, tema yang dipilih tadi yaitu kobarkan, kibarkan, kabarkan, dan laksanakan, sementara dilaksanakan dan senantiasa akan dilaksanakan. Saya ucapkan ya, profesiat untuk orang semua. Ya, mari orang tetap mendukung perjalanan dari para suster DSY ini yang ya mempunyai peran yang sangat berarti di gereja Keuskupan Manado, Jauh Universal Keuskupan Manado, dan di mana-mana di Nusantara ini. Secara istimewa tentu di Keuskupan Manado, saya mengucapkan terima kasih dan semoga Tuhan senantiasa menolong para suster bersama dengan orang-orang yang berjalan bersama. Secara khusus ya, karena ini dibuka dengan pemberkatan ya, peresmian. Terima kasih ini Bapak Ivan, Saudara Ivan ya. Ini sungguh-sungguh boleh juga memberi inspirasi besar bagi para pengikut, para suster Dina Santo Yosef untuk senantiasa mempunyai hati seperti yang telah ditampilkan, diteladani oleh Bapak Pendiri Yosef Sapolber semasa dia hidup untuk mengasihi orang lain, mencintai mereka yang miskin, menaruh peri bersama, menjadi kekuatan dalam perjalanan hidup kami. Nantiasa lewat kebersamaan ini kami semakin digelurahkan iman juga kongregasi ini dalam persiapan untuk perayaan 150 tahun berdirinya kongregasi. Boleh mereka rayakan senantiasa juga semakin menguatkan akan iman dan karya-karya kongregasi ini. Inilah doa kami yang kami hantar kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.